Halo semuanya, balik lagi di Ngopi Tipis bareng ASN Muda, podcastnya anak muda yang kerja di instansi, tapi pikirannya tetap kritis dan idealis. Bareng aku, Putri, kita bakal bahas isu yang cukup serius nih, yaitu konflik kepentingan dan korupsi. Topik yang berat, tapi harus banget kita omongin karena kita semua yang muda-muda ini nih bakal jadi tulang punggung birokrasi di masa depan. Nah, hari ini aku bareng 6 narasumber kece. Ada Mas Mondri, ada Mbak Ana, ada Mas Rashid, ada Mas Oka, Eh, ada Mbak Resti, dan ada Mbak Nurul. Oke, langsung aja yuk masuk ke topiknya. Pertanyaan pembuka nih ya buat kita semuanya yang ada di sini. Menurut kalian, seberapa darurat sih korupsi di Indonesia saat ini? Kalau menurut aku sih darurat banget ya. Bayangin aja, laporan BPK tiap tahun hampir selalu nemuin penyimpangan anggaran. Itu artinya korupsi itu bukan kejadian insidental, tapi udah jadi budaya yang menempel di birokrasi kita. Dan yang bikin makin parah, masyarakat tuh kadang udah apatis. Mereka mikir, ah udah biasa itu mah pejabat korup. Jadi ada semacam normalisasi dari korupsi. Padahal kalau dibiarkan ini bisa bikin negara bangkrut pelan-pelan. Kita bisa kehilangan kepercayaan publik dan itu lebih berbahaya daripada kerugian materinya. Aku setuju banget sama Mondi. Satu hal yang sering orang lupa, korupsi bukan cuma soal ambil uang negara, tapi efeknya tuh sistemik. Contohnya, ketika dana pembangunan dialihkan karena korupsi, akhirnya jalan nggak dibangun, sekolah nggak diperbaiki, pelayanan publik jadi buruk, yang kena dampak yang kecil. Dan lucunya, banyak pelaku korupsi itu orang pintar, punya gelar, bahkan religius. Jadi, korupsi itu bukan karena orang nggak tahu hukum, tapi karena ada kesempatan dan nggak ada pengawasan yang tegas. Makanya, ASN muda harus punya keberanian buat jaga integritas meskipun belum punya posisi tinggi. Dan dari sudut pandang aku, korupsi itu kayak penyakit kronis yang udah lama nggak diobatin secara serius. Udah terlalu lama dibiarin, jadi nular kemana-mana. Mulai dari proses pengadaan barang dan jasa, sampai pengangkatan jabatan, semua bisa jadi ladang korupsi. Dan ini masalah sistem juga. Kalau struktur pengawasan lemah, ruang gelap buat korupsi juga jadi makin luas. Makanya, kita perlu generasi muda yang nggak cuma paham aturan, tapi juga punya nyali buat bilang enggak sama sistem yang salah. Oke, benar banget. Aku setuju sama pandangan Mas siapa tadi, Mas Rashid, Mas Mondri, dan Mbak Ana ya. Terus kalau korupsi itu kan kelihatan ya, eh, konflik kepentingan itu lebih licin, nggak kelihatan. Tapi bahayanya gede banget. Menurut kalian, kenapa ya konflik kepentingan ini bisa diam-diam tapi berpengaruh besar? Kalau menurut aku nih, konflik kepentingan itu justru malah sering banget dianggap jadi hal yang sepele. Padahal itu akar dari banyak masalah etika di pemerintahan. Misalnya, aku pernah lihat kasus nih, seorang pejabat di bagian pengadaan, ternyata suaminya punya perusahaan yang ikutan tender. Meskipun si pejabat itu nggak langsung ikut campur, tapi tetap aja kan, secara etika udah nggak netral. Dan budaya nggak enakan di Indonesia itu malah justru jadi pemicu. Karena kadang kita tahu ada hal yang salah, tapi karena itu teman kantor atau atasan, atau bahkan saudara kita, jadi kita cuma diam aja. Padahal kalau itu kita biarkan terus, itu bisa jadi praktik nepotisme dan ngerusak tatanan meritokrasi kita. Iya, bener banget. Dan konflik kepentingan itu nggak selalu melulu soal uang. Bisa juga soal pengaruh atau jabatan, bahkan keputusan. Nah, contoh kecilnya, kalau kita ngasih nilai bagus ke peserta pelatihan, karena dia tuh teman dekat.
Padahal sebenarnya dia performnya ya biasa aja. Itu tuh juga bentuk konflik kepentingan. Nah, jadi menurut aku kita perlu lebih sadar dan jujur sih sama diri sendiri. Punya kekuasaan sekecil apapun tetap harus dijaga supaya adil. Jangan karena merasa dekat, lalu standar dinormalkan. Bener banget itu Mbak Resti. Aku pribadi pernah ada di situasi di mana aku ditawarin percepatan administrasi. Asal mau bantu balik. Gak eksplisit sih, tapi kode-kode halus gitu. Dan itu membuat aku sadar kalau batas antara etika dan pelanggaran itu tipis banget. Makanya penting untuk tahu aturan, tapi juga punya prinsip. Karena dalam dilema kayak gitu, hukum doang nggak cukup. Kita perlu punya kompas moral yang jelas. Nah, sekarang pertanyaannya, sebagai ASN muda, kita bisa ngapain nih? Jangan sampai cuma bisa kritik doang, tapi nggak ngelakuin perubahan kan? Kalau menurut aku, hal pertama yang bisa kita lakukan ya berani bilang enggak. Karena sekecil apapun peran kita, kita tetap punya tanggung jawab. Jangan nunggu jadi pejabat dulu baru mau jujur, karena justru perubahan dimulai dari bawah. ASN muda tuh punya semangat dan biasanya masih idealis. Nah, idealisme itu jangan ditinggalin di meja registrasi pas kita lulus latsar aja, tapi bawa terus ke tempat kerja. Dan jangan lupa bangun tas. Jujur itu berat kalau sendirian. Tapi kalau punya teman-teman yang sepemikiran, kita bisa saling support dan saling jaga. Kita bisa bikin perubahan dari lingkungan kecil dulu, kayak budaya kerja di satu unit kerja. Terus, penting juga buat aktif cari tahu. Banyak banget pelatihan, gitu lah, literatur, bahkan e-learning tentang anti korupsi, integritas, dan tata kelola pemerintahan. Literasi itu power. Aku mau nambahin, jangan lupa juga, sekarang kita itu sudah punya kanal resmi buat ngelaporin pelanggaran. Namanya whistleblowing. Itu salah satu cara kita buat speak up. Gak usah takut, karena identitas pelapor itu pasti dilindungi. Dan ini penting, kalau kita lihat ada yang salah, jangan cuma jadi penonton. Meskipun nggak bisa langsung aksi, minimal jangan ikut-ikutan. ASN muda itu seharusnya jadi rem, bukan bensin buat sistem yang rusak. Wah, keren banget. Terakhir nih, idealisme emang bagus, tapi menurut kalian, beneran bisa nggak sih ASN muda ini jadi agen perubahan? Bisa nggak lawan korupsi beneran dimenangkan? Menurut aku sih bisa banget ya, tapi harus realistis juga. Perubahan itu nggak akan instan, semudah kita membalikkan telapak tangan. Tapi kalau kita konsisten, dari hal-hal kecil itu pasti bisa berdampak. Sekarang kan udah banyak anak muda yang pegang posisi strategis. Tinggal dijaga aja supaya nggak keseret arus. Bener banget itu. Aku percaya banget sama kekuatan generasi muda. Kita tunggu di era digital, terbiasa, transparansi, dan lebih peka terhadap keadilan sosial. Kalau semangat itu dijaga, aku optimis banget ASN muda bisa jadi garda depan buat reformasi birokrasi. Dan jangan lupa ya, jujur itu memang berat, tapi bukan berarti itu hal yang mustahil. Kalau kita sama-sama jalanin, saling kuatkan, dan tetap waras di tengah sistem yang kadang absurd, aku yakin kita pasti bisa bawa perubahan nyata. Bukan buat pencitraan, tapi buat masa depan negara ini. Wah, luar biasa ya obrolan hari ini. Bikin aku makin yakin nih bahwa ASN muda itu bukan cuma penggembira di instansi. Kita bisa dan harus ambil peran penting buat melawan korupsi dan konflik kepentingan. Oke, terima kasih banget buat Mas Mondri, Mbak Ana, Mas Rashid, Mas Oka, Mbak Resti, dan Mbak Nurul yang udah berbagi insight dan semangatnya. Dan buat kamu yang dengerin podcast ini, mulai dari sekarang, jangan nunggu posisi karena integritas itu dibentuk dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya di Ngopi Tipis bareng ASN Muda. Tetap waras, tetap idealis, dan jangan lupa ngopi. Bye. Cukup. Sekian podcast dari kami kelompok B2. Terima kasih.